wa Ta'ala. Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf lahir di Besuki, Situbondo, Jawa Timur pada 16 Dzulhijjah tahun 1285 atau bertepatan dengan tanggal 30 Maret 1869 M. Ayah beliau bernama Habib Muhammad bin Umar As-Segaf. Istri beliau bernama Hubabah Syifa binti Abdul Qadir As-Segaf. Beliau dikarunia putra di antaranya adalah Habib Ali bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Habib Segaf bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf merupakan salah satu keturunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan rincian silsilah sebagai berikut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra istri sahabat Ali bin Abi Thalib era Al-Imam As-Syahid Syababul Jannah Sayyidina Husain. Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Muhammad Al-Bakir. Al-Imam Ja'far As-Shodiq. Al-Imam Ali Al-Uraidi. Al-Imam Muhammad An-Nakib. Al-Imam Isa Ar-Rumi. Al-Imam Muhajir Ahmad. As-Sayyid Ubaidillah Shohibul Arad. As-Sayyid Alwi Shohib Samel. As-Sayyid Muhammad Shohib Asyoma'ah. As-Sayyid Alwi. As-Sayyid Hali, Katsam. As-Sayyid Muhammad Shohib Mirbat. As-Sayyid Ali. As-Sayyid Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. As-Sayyid Alwi Al-Guyur. As-Sayyid Ali Shohibud Dar. As-Sayyid Muhammad Maula Eddawilah. As-Sayyid Abdurrahman As-Segaf. As-Sayyid Ali. As-Sayyid Muhammad. As-Sayyid Abdurrahman. As-Sayyid Umar As-Syafi. As-Sayyid Toha. As-Sayyid Umar. As-Sayyid Toha. As-Sayyid Umar. As-Sayyid Muhammad. As-Sayyid Segaf. Al-Imam Wadi Al-Ahkaf Umar. As-Sayyid Abu Bakar. As-Sayyid Umar. As-Sayyid Muhammad. As-Sayyid Abu Bakar. Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Senin tanggal 17 Dzulhijjah 1376 H atau 15 Juli 1957 dalam usia 91 tahun. Menjelang wafatnya, beliau berpuasa selama 15 hari dan seringkali berkata, "Aku merasa bahagia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jasad beliau disemayamkan di sebelah Masjid Jami, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, bersanding dengan makam guru beliau Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Segaf. Sejak usia 2 tahun, beliau sudah menjadi seorang yatim. Kemudian ketika menginjak usia 8 tahun, atas permintaan neneknya, beliau tinggal dan belajar di Hadramaut. Guru-guru di Hadramaut, Yaman, di antaranya adalah Abdillah bin Umar As-Segaf, paman Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Habib Syaikh bin Umar bin Segaf As-Segaf. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Shohibul Maulid Simtudurar. Habib Muhammad bin Ali As-Segaf. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, Huraidah. Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyur, seorang mufti di Hadramaut pada zaman itu. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyur, putra Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyur. Habib Syaikh bin Idrus Al-Aidrus. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Qutban. Guru-guru di Indonesia, di antaranya adalah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, dari Empang Bogor. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dari Bangil, tetapi beliau wafat di Jombang. Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atas, dari Pekalongan. Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, dari Surabaya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dari Surabaya. Habib Muhammad Al-Muhdor, dari Bondowoso. Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Segaf. Anak-anak beliau yaitu Habib Ali bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Habib Segaf bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Murid-murid beliau yaitu Habib Muhammad bin Muhammad Al-Hasni. Habib Husin bin Abdullah As-Segaf atau Habib Husin Potelot Gresik. Habib Abdul Qadir Bayil Faqih pendiri Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah, Malang, Jawa Timur. Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf lahir di Besuki, Situbondo, Jawa Timur pada 16 Dzulhijjah tahun 1285 H atau bertepatan dengan tanggal 30 Maret 1869 M. Ayah beliau bernama Habib Muhammad bin Umar bin Abu Bakar As-Segaf.
Kemudian beliau bersama ayahnya pindah ke kota Gresik. Tak lama kemudian ayah beliau meninggal ketika Habib Abu Bakar masih kecil berumur sekitar 2 tahun. Sejak kecil, memang beliau telah menjadi yatim, namun bakat kewalian dan kecintaan terhadap ilmu sudah nampak sejak umur 3 tahun. Sungguh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf tumbuh besar dalam asuhan dan penjagaan yang sempurna. Cahaya kebaikan dan kewalian telah tampak dan terpancar dari raut wajahnya. Sampai-sampai beliau di usianya ke-3 tahun mampu mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada dirinya. Semua itu tak lain karena kekuatan dan kejernihan rohani serta kesiapan beliau untuk menerima curahan anugerah dan futuh, pembuka tabir hati, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nenek dari pihak ibunya yang bernama Fatimah binti Abdullah, Alan meminta agar cucunya tinggal dan belajar di Hadramaut, Yaman. Pada tahun 1293 haji beliau berangkat ke Yaman diantarkan oleh salah satu keluarga yang bernama Syekh Muhammad Bazmut, saat beliau masih berusia 8 tahun. Ketika sampai di Yaman, tepatnya di kota Seyun, beliau disambut dengan gembira oleh pamannya dan juga yang akan menjadi gurunya pertama kali yakni Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Di sana beliau juga disambut oleh Habib Syekh bin Umar bin Segaf As-Segaf. Ketika pertama kali melihat Habib Abu Bakar, beliau menangis bahagia sampai menciumi dan memeluknya berulang kali. Air matanya tak berhenti mengalir, sebab melihat pancaran sinar kewalian dari wajah Habib Abu Bakar. Lalu beliau mengucapkan satu bait syair. Hati para aulia memiliki ketajaman mata, mereka mampu memandang apa yang tidak dilihat oleh manusia lainnya. Masa pendidikan yang ditempuh Habib Abu Bakar As-Segaf ada 2 masa, yaitu masa ketika beliau berada di Hadramaut, Yaman dan masa ketika berada di Indonesia. Pendidikan yang ditempuh oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf melalui satu guru ke guru lainnya. Mulai dari pamannya yang bernama Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Dengan pamannya ini, beliau mendapat banyak sekali pelajaran. Pamannya selalu mengajak Habib Abu Bakar kecil dalam perjalanan dakwah, bermaksud agar membentuk karakter dakwah dalam diri keponakannya. Karena pamannya mengetahui bahwa Habib Abu Bakar nantinya akan menjadi seorang wali. Dari kecil sudah nampak tanda-tanda kewalian dalam diri Habib Abu Bakar. Di dalam setiap perjalanan dakwah yang ditempuh bersama pamannya itu, Habib Abu Bakar banyak mendapat doa dari para tokoh ulama dan para aulia di Hadramaut. Sebab saat itu banyak yang melihat tanda-tanda keistimewaan dalam diri Habib Abu Bakar. Beliau juga dibimbing oleh Habib Syekh bin Umar bin Segaf As-Segaf, seorang ulama yang disegani dan menjadi rujukan warga Hadramaut pada saat itu. Dari pamannya tersebut beliau belajar ilmu fikih dan ilmu tasawuf yang sebelumnya sama sekali belum mengenal ilmu itu. Habib Abu Bakar tidak hanya belajar ilmu secara teori, tapi juga praktek secara langsung. Hampir setiap malam beliau dibangunkan pamannya untuk melakukan sholat malam atau qiyamul lail meski usianya saat itu masih sangat kecil. Hal ini dimaksudkan agar beliau terbiasa melakukan suatu kewajiban bagi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meniru keteladanan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan yang diberikan oleh pamannya membuahkan hasil yang luar biasa terhadap kepribadian Habib Abu Bakar ketika beliau beranjak dewasa. Tidak lain adalah hasil didikan yang mana sejak kecil kehidupan Habib Abu Bakar hanya diisi dengan belajar, ibadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa kecil Habib Abu Bakar dikenalkan dan dididik oleh pamannya agar sering berziarah mengunjungi makam para ulama salaf, dan sampai dewasa pun beliau akhirnya tetap gemar mengunjungi makam para ulama salaf. Karena bagi beliau, ulama salaf pendahulunya itu telah mendapatkan kedudukan yang tinggi dikarenakan selalu memanfaatkan waktunya untuk belajar, beribadah dan bermunajat. Dari berbagai perjalanan, riyadloh, dan tabarukan, Gus Miek akhirnya menyusun kembali wirid-wirid secara tersendiri yang didapatkan dari para gurunya. Pada awalnya Gus Miek mendirikan Jamaah Mujahadah Lailiyah tahun 1962. Sampai tahun 1971 jamaah yang dirintis Gus Miek ini sudah cukup luas. Pada tahun 1971, para jamaah Gus Miek dan masyarakat NU menghadapi dilema pemilu. Saat itu semua pegawai negeri diminta memilih Golkar oleh penguasa. Gus Miek sendiri tidak mencegah bila para pengikutnya yang PNS untuk memilih Golkar, karena situasi sosial saat itu di bawah rezim Soeharto. Metamorfosis dari komunitas yang dibangun Gus Miek,
semakin menampakkan bahwa ia mengembangkan tradisi wirid di luar kelompok tarekat yang sudah mapan di kalangan NU. Jamaah Mujahadah Lailiyah yang dibangunnya berkembang menjadi Dzikrul Ghafilin. Pada tahun 1971 hingga 1973 susunan wirid-wirid Dzikrul Ghafilin diusahakan untuk dicetak, terutama setelah jangkauan dakwah Gus Miyak telah menjangkau ke Kabupaten Jember. Bersama-sama KH Ahmad Shiddiq yang awalnya sangat menentang, tetapi akhirnya menjadi sahabatnya. Naskah wirid Dzikrul Ghafilin berhasil dicetak. Naskah-naskah yang tercetak dibagikan kepada jaringan jamaah Gus Miyak. Jember di bawah payung KH Ahmad Shiddiq, Tulungagung di bawah payung KH Anis Ibrahim, Klaten di bawah payung KH Rahmat Zuber, Yogyakarta di bawah payung KH Daldiri Lempuyangan, dan seluruh Jawa Tengah di bawah payung KH Abdul Hamid Kajoran Magelang. Di samping mengorganisir Dzikrul Ghafilin, Gus Miyak pada tahun 1986 juga mengorganisir Semaan Al-Quran. Beberapa bulan kemudian semaan ini dinamakan Jantiko. Tahun 1987 Semaan Al-Quran Jantiko mulai dilakukan di Jember. Saat itu KH Ahmad Shiddiq sudah menjadi Rais Am Syuriah PBNU saat Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984. Dibandingkan Dzikrul Ghafilin, jamaah Jantiko ini lebih cepat berkembang. Pada tahun 1989, Jantiko kemudian diubah namanya menjadi Jantiko Mantap atau Jantiko Mentaba. Ada juga yang mengartikan Mantap sebagai Majelis Nawaitu Tapa Brata. Dikatakan juga Mentaba itu berarti siapa bertaubat. Jantiko Mantap ini kemudian berkembang ke berbagai daerah. Perjuangan Gus Miyak dengan Dzikrul Ghafilin, Semaan Al-Quran, dan tradisi sufinya ke tempat-tempat diskotik, tempat perjudian, dan lain-lain, sangatlah tidak mudah. Di tengah-tengah jamiah NU yang telah membakukan tarekat MU Tabaroh, tradisi sufi Gus Miyak mendapatkan perlawanan. Dzikrul Ghafilin dianggap berada di luar kelaiman, tidak MU Tabaroh. Penentangan datang dari orang yang sangat terkenal, sekaligus pernah menjadi gurunya di Lirboyo, yaitu KH Mahrus Ali. Hanya saja, semua itu bisa dilewati Gus Miyak dengan sabar. Yang paling menggembirakan karena KH Ahmad Shiddiq sebagai orang yang sangat dihormati di NU, yang pada awalnya menentang tradisi sufinya, kemudian bersama-sama mengembangkan Dzikrul Ghafilin di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Di Desa Ploso ada seorang fakir yang biasa dipanggil Pak Adnan. Dia membuat makanan yang dititipkan di kantin Pondok Ploso. Pak Adnan punya seorang keponakan yang sampai umur 9 tahun belum bisa jalan. Ikhtiar ke dokter, tabib, kiai semua sudah dilakukan. Namun, ia belum ke satu kiai, Gus Miyak, karena beliau memang susah mencarinya. Suatu ketika setelah selesai jamaah di Masjid Pondok Ploso, Pak Adnan melihat Gus Miyak sedang duduk santai tanpa pakai baju atasan di teras madrasah depan masjid. Pak Adnan langsung cepat-cepat mendekat dan menceritakan perihal keponakannya. Gus Miyak lalu dawuh, "La opo mbok kiro aku dukun? Apa kamu kira saya ini dukun, Red?" Pak Adnan lalu menjawab, "Geh mboten Gus, nyuwun barokah doa jenengan." "Ya tidak Gus, saya hanya minta berkah doa Anda, Rek." Gus Miyak diam sebentar lalu dawuh, "Yo wes aku gelem jalukne nyang pengeran tombo ponakanmu tapi syarat siji, ojo embok ceritokne sopo-sopo. Lek embok ceritokne, ponakan waras, awak musing mati. Kecuali aku es mati rapopo bok ceritakne. Ya sudah, saya mau mintai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sembuhkan keponakanmu, tapi syaratnya satu. Jangan kamu ceritakan ke siapa-siapa. Kalau kamu ceritakan ke orang lain, keponakanmu tetap sembuh, kamunya yang mati. Kecuali kamu ceritakan setelah saya mati, itu tidak apa-apa, Red." Lalu Pak Adnan menyetujuinya, "Inggih Gus, baik Gus, Red." Setelah itu Gus Miyak meminta Pak Adnan untuk pulang, "Saiki muliho golek o semut sing rupane ireng terus dulano nyang ponakanmu. Sekarang kamu pulang, cari semut yang warnanya hitam, lalu suapkan ke keponakanmu, Red." Dengan mantap Pak Adnan pulang dan mencari semut hitam. Lalu disuapkan keponakannya yang 9 tahun di kasur saja. Lalu Pak Adnan keluar, kembali 1 jam kemudian. Ditengoklah si keponakan tidak ada di kasurnya, dicari-cari ternyata ada di sumur sedang menimba air. Pak Adnan langsung menangis syukur atas kesembuhan si keponakan.
Seperti yang diperintahkan Gus Miek, Pak Adnan tidak berani menceritakannya pada siapapun, karena jika ia menceritakannya ia sendiri yang akan mati. Sampai Gus Miek wafat tahun 93, baru dia cerita ke seseorang yang punya masalah yang sama, anaknya belum bisa berjalan. Dicarilah semut hitam meniru-niru apa yang dikatakan Gus Miek dulu. Sampai habis semut berkilo-kilo si anak belum bisa berjalan juga. Jelas bukan faktor semut, tapi faktor doa sang kekasih Tuhan. Ketika Gus Miek baru mulai bisa merangkak. Saat itu ibunya membawa ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar dan panen kelapa, bayi itu ditinggalkan sendirian di sisi kebun, tiba-tiba dari semak belukar muncul seekor harimau. Spontan sang ibu berlari menjauh dan lupa bahwa bayinya tertinggal. Begitu sadar, sang ibu kemudian berlari mencari anaknya. Tetapi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ibunya melihat harimau itu duduk terpaku di depan sang bayi sambil menjilati kuku-kukunya seolah menjaga sang bayi. Peristiwa ketertundukan binatang ini kemudian berlanjut hingga Gus Miek dewasa. Di antara kejadian itu adalah misteri ikan dan burung raksasa. Gus Miek yang sangat senang bermain di tepi sungai berantas dan menonton orang yang sedang memancing. Pada saat banjir besar Gus Miek tergelincir ke sungai dan hilang tertelan gulungan pusaran air. Sampai beberapa jam, santri yang ditugaskan menjaga Gus Miek, mencari di sepanjang pinggiran sungai dengan harapan Gus Miek akan tersangkut atau bisa berenang ke daratan. Tetapi, Gus Miek justru muncul di tengah sungai. Berdiri dengan air hanya sebatas mata kaki karena Gus Miek berdiri di atas punggung seekor ikan yang sangat besar, yang menurut Gus Miek adalah piaraan gurunya. Pernah suatu hari, ketika ikut memancing, kail Gus Miek dimakan ikan yang sangat besar. Saking kuatnya tenaga ikan itu, Gus Miek tercebur ke sungai dan tenggelam. Pengasuhnya menjadi kalang kabut karena tak ada orang yang bisa menolong, hari masih pagi sehingga masih sepi dari orang-orang yang memancing. Hilir mudik pengasuhnya itu mencari Gus Miek di pinggir sungai dengan harapan Gus Miek dapat timbul kembali dan tersangkut. Tetapi, setelah hampir 2 jam tubuh Gus Miek belum juga terlihat, membuat pengasuh itu putus asa dan menyerah. Karena ketakutan mendapat murka dari. Akhirnya setelah berjalan selama 15 tahun, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi minta kepada Allah SWT selama 3 hari 3 malam agar Habib Abu Bakar mendapat izin Allah untuk keluar dari halwatnya. Tujuan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi adalah hendak mengeluarkan Habib Abu Bakar dari halwatnya karena beberapa faktor, di antaranya adalah karena usia Habib Abu Bakar tak lagi muda dan fisiknya sudah tidak sekuat masa mudanya karena pada masa itu sudah dibutuhkan seorang ulama yang menjadi panutan masyarakat hingga saat Habib Abu Bakar mendapat izin keluar dari halwatnya melalui gurunya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Akhirnya beliau langsung mendapat sambutan dari guru, sahabat dan muridnya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi seketika memeluknya dan mengatakan, "Aku memohon dan bertawajuh kepada Allah SWT selama 3 hari 3 malam berturut-turut untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dari pengasingannya." Setelah itu, Habib Abu Bakar diajak oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi untuk berziarah ke makam Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Segaf dan dikenalkan kepada para habaib dan ulama pada zaman itu, dan juga kepada masyarakat lain bahwa Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah seorang khalifah salaf, atau pengganti para salaf pada zaman itu, atau bisa juga dinamakan wali qut atau puncaknya para wali. Serta bisa disebut As-Sidqiyah Al-Kubra, merupakan tempat rujukan para wali di masanya. Setelah dari makam Habib Alwi, beliau langsung menuju ke Surabaya untuk berkunjung pada Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Ketika sampai di rumah Habib Abdullah, beliau mendapat sambutan oleh masyarakat yang ingin sekedar untuk melihat wajahnya. Kemudian dalam majelis Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau mengatakan di depan muridnya satu pernyataan, Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf ini merupakan suatu aset berharga dari keluarga Bahalawi, kami membukanya untuk kemanfaatan manusia baik yang khusus maupun umum. Setelah keluar dari halwatnya, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mulai melakukan perjalanan dakwahnya. Beliau juga semakin bertambah ibadah dan melakukan hal-hal yang tak terduga. Seperti pada suatu Habib Abu Bakar tiba-tiba berkata bahwa beliau telah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Beliau berkata, "Rasulullah telah datang kepadaku dan aku dalam keadaan terjaga." Kemudian Rasulullah memelukku dan aku pun memeluknya. Habib Abu Bakar melakukan perjalanan dakwah hampir mengunjungi seluruh daerah di Indonesia.
Beliau adalah orang yang alim dan santun, jadi tidak heran jika banyak sekali orang yang dekat dan membuka diri terhadapnya. Dalam perjalanannya, beliau juga mulai mengadakan majelis di berbagai daerah dengan kajian kitab para salaf seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali dan kitab ringkasan Sahih Bukhari dalam kitab At-Tajrid As-Shorih. Akan tetapi seiring bertambahnya usia, beliau memutuskan untuk menetap di Gresik dengan tetap mengadakan majelis taklim. Perlu diketahui bahwa semua para wali tidak akan sembarangan dalam mendirikan majelis, pasti sebelumnya ada isyarah dari Rasulullah SAW dan atas izin dari Allah SWT. Isyarah tersebut adalah sebuah mimpi atau kejadian langsung bertemu dengan Rasulullah SAW atau yang lainnya. Dari isyarah tersebut, akhirnya Habib Abu Bakar menetapkan majelis yang sebelumnya dilakukan di berbagai daerah. Dan di Gresik itulah untuk pertama kali beliau menetap saat berusia 51 tahun. Majelis Rouhah adalah majelis pertama kali yang berdiri di kota Gresik dengan keunikannya. Majelis tersebut didatangi para jamaahnya dari berbagai penjuru, mulai dari Surabaya, Pasuruan, Jakarta dan luar negeri. Dengan adanya majelis Rouhah ini, diharapkan agar Gresik aman dan terhindar dari wabah penyakit yang sebelumnya ada isyarat akan terjadi. Majelis ini berisi kajian-kajian kitab karangan ulama salaf atau ulama terdahulu. Habib Abu Bakar mengadakan majelis taklim ini di rumahnya, pada sore hari dan pagi hari. Pada pagi hari Habib Abu Bakar mengajar kajian kitab hadis seperti kitab ringkasan Sahih Bukhari yakni kitab At-Tajrid As-Shorih. Tidak hanya itu, bahkan setiap pagi kecuali hari Jumat beliau mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Oleh sebab itulah majelis ini dinamakan Majelis Rouhah, yang berarti majelis yang dilakukan pada waktu sore hari sampai terbenamnya matahari. Majelis ini membahas kitab tasawuf yang diperuntukkan bagi orang yang hatinya belum siap untuk menerima pemberian suci dari Allah. Majelis Rouhah bertujuan untuk mensucikan hati agar selalu dekat dengan Allah SWT. Majelis Rouhah memperoleh sambutan hangat dari masyarakat Gresik. Banyak orang berbondong-bondong datang untuk meminta doa pada beliau. Odo yang datang untuk mengikuti majelis Rouhah dan odo yang datang hanya sekedar meminta doa agar memperoleh ketentraman dalam hidup. Beberapa jamaah Habib Abu Bakar meminta beliau untuk mendirikan majelis yang sama di beberapa kota. Salah satunya di Surabaya tempat murid Habib Abu Bakar, tepatnya di Kampung Merki, Surabaya. Tidak berbeda jauh dengan majelis di Gresik, di sono juga banyak jamaah yang mengikuti majelis tersebut. Banyak masyarakat yang datang untuk mendapat keberkahan dari majelis Rouhah Habib Abu Bakar. Meski beliau tidak selalu datang, tapi seringkali tetap menyempatkan untuk menghadiri dan memimpin majelis yang ada di sono. Jumlah jamaah yang menghadiri majelis Rouhah pada awalnya sekitar 20-30 orang saja, yang di dalamnya sebagian dihadiri oleh para ulama dan habaib yang datang dari berbagai kota. Bahkan ada yang datang dari luar negeri. Ada banyak habib yang mengikuti majelis Rouhah, di antaranya adalah Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi dari Solo, putra pengarang kitab Maulid Simtud Duror. Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf dari Bangil. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dari Jakarta. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid dari Tanggul, Jember. Habib Ahmad bin Zain Al-Hamid dari Pasuruan. Habib Abdul Qadir bin Hud, Surabaya. Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharun. Habib Segaf bin Hasan Baharun, dua saudara yang mengasuh pondok pesantren Dalwa Bangil. Habib Taufik bin Jafar As-Segaf, Pasuruan. Habib Ahmad bin Husain As-Segaf, Bangil. Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, Malang. Majelis Rouhah membawa banyak sekali dampak positif dari kehidupan para jamaahnya. Dengan mengikuti majelis ini, suasananya bisa menenangkan hati siapapun yang membaca dan mendengarnya, karena pada dasarnya meski hanya berkumpul dengan orang-orang soleh, maka akan sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Apalagi jika orang yang mengikuti majelis Rouhah kemudian mengamalkan apa yang diperolehnya dari majelis. Karena itu, sangat diyakini bahwa menghadiri majelis Rouhah dapat bermanfaat di dunia ataupun di akhirat nanti. Suatu ketika Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Solo, datang ke Gresik ke kediaman Habib Abu Bakar.
Dalam majelis itu lalu dibacakan kumpulan mimpi Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidrus yang tinggal di Pekalongan. Beliau pernah mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya, Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Jika engkau rindu kepadaku, pandanglah wajah Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf sampai ke dagunya." Kebetulan saat itu Habib Alwi duduk berhadapan dengan Habib Abu Bakar. Habib Abdul Qadir bin Hadi meminta agar Habib Alwi duduk di samping Habib Abu Bakar, dan beliau berkata, "Biarkan aku duduk di hadapan Habib Abu Bakar demi melaksanakan perintah Al-Mustafa Rasulullah SAW dalam mimpi tadi." Kemudian Habib Abu Bakar berkata, "Seseorang bertanya kepadaku tentang keadaan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi." Aku jawab, "Habib Ali bagaikan matahari, yakni nur, manfaat dan sikap sidik beliau seperti matahari. Habib Ali telah memberikan manfaat kepada banyak hamba Allah. Setiap hamba memperoleh manfaat dan cahaya beliau. Semoga Allah meridhoi mereka semua, memberi kita manfaat berkat mereka dan memberi kita karunia mereka, meskipun niat dan amal kita jauh dari niat dan amal mereka. Semoga Allah tidak mengharamkan kita dari kebaikan yang ada di sisinya karena keburukan amal kita." Habib Abdul Qadir bin Umar Maulahela kemudian melantunkan syair Habib Ali. Suara nyanyian menghibur hati, dengannya hilang segala duka. Setelah qasidah selesai dibawakan, Habib Abu Bakar bertanya, "Qasidah siapa itu?" "Qasidah Habib Ali," jawab seseorang. Beliau lalu bercerita, "Ketika aku di Hadramaut, Habib Ali memiliki hubungan yang sangat erat denganku. Pernikahanku yang pertama, beliaulah yang menikahkan dan membiayainya. Ketika aku hendak pergi ke Jawa, beliau berkata kepadaku, 'Jika kau ingin menikah lagi, aku akan menikahkanmu.' Namun aku tidak mau, beliau lalu mengizinkan aku pergi ke Jawa." Setelah diam sesaat Habib Abu Bakar melanjutkan, "Aku tidak berdiri, duduk, atau mengerjakan sesuatu, kecuali atas petunjuk beliau. Dan beliau selalu ada di dekatku." Habib Abu Bakar berkata kepada Habib Alwi, "Kita semua berada dalam keberkahan ayahmu. Saat ini Habib Ali Al-Habsyi bersama kita di tempat ini. Dan setiap hari ia bersamaku di sini." Di antara ucapan Habib Abu Bakar Tahadusan bin Nima adalah berikut ini. "Saat aku sakit, Al-Mustafa Rasulullah SAW datang menjengukku dan aku dalam keadaan sadar, yaqodoh. Aku berpelukan dengan beliau di tempat ini, sambil menunjuk tempat yang biasa beliau duduki." Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah berkata, "Ahwal kaum arifin tidak bisa dijangkau akal manusia. Diperlukan iman dan kepasrahan, taslim, untuk mempercayainya. Dan kami mempercayai dan membenarkannya." Habib Abu Bakar adalah seorang yang girahnya begitu tinggi dalam mengikuti teladan jejak langkah, atribut dan akhlak keluarga dan para salaf sadah Bani Alawi. Majelis beliau senantiasa penuh dengan muzakarah dan irsyad dalam menuju jalan para pendahulunya. Majelis beliau tak pernah kosong dari pembacaan kitab-kitab yang penuh ilmu. Dan memang inilah salah satu perhatian beliau untuk tetap menjaga thorikah para salaf dan berusaha berjalan di atas jejak langkahnya, kadaman ala kadamin bijidin auzai. Pada suatu hari datanglah seorang pejabat yang sedang mencari anaknya yang sudah lama hilang kepada Habib Abu Bakar As-Segaf. Pejabat tersebut mendatangi Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik pada saat ada pengajian di Masjid Jami, dan berniat menanyakan keberadaan anaknya yang hilang tersebut. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf ketika ditanya perihal itu, beliau menjawab, "Anak itu sudah melakukan suatu kesalahan yang sangat besar. Sekarang posisinya diikat di atas pohon oleh jin penunggu pohon besar di tengah jalan." Pejabat tersebut lalu memohon kepada Habib Abu Bakar agar putranya diselamatkan. Kemudian Habib Abu Bakar mengajak para jamaah dan penduduk mendatangi pohon besar itu, kemudian berucap, "Hai jin penunggu pohon besar, lepaskanlah anak itu, cepat." Dan subhanallah, seketika itu juga anak pejabat tersebut terlihat dirantai di pohon besar dengan sebelahnya api panas. Semua mata melihat dengan takut dan kagum, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik bisa memperlihatkan dunia jin di siang bolong. Kemudian jin itu menjawab, "Iya Habib, karena kemuliaanmu aku lepaskan anak itu sekarang dan aku kembalikan ke alam kalian, manusia. Sekarang pohon itu sudah ditebang untuk dijadikan jalur jalan turun menuju ke arah makam Syekh Maulana Ibrahim." Pernah suatu ketika Habib Abu Bakar pernah menyembuhkan penyakit yang diderita oleh anak dari Sultan Pakubuwono. Saat itu anak Sultan menderita penyakit akut sudah lama dan tak kunjung sembuh.
Sultan itu sudah mendatangkan banyak tabib dari berbagai penjuru, tapi tidak ada yang berhasil menyembuhkan anaknya. Hingga suatu ketika Sultan mendengar bahwa ada seorang wali dari kota Gresik yang sedang singgah di kota Solo kala itu, yang dimaksudkan adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kemudian Sultan memerintah seseorang untuk menemui Habib dan menjelaskan maksud kedatangannya. Setelah itu Habib menyuruh utusan keraton tersebut untuk mengambil air dari dalam keraton dan kembali menemui Habib Abu Bakar. Air keraton itu didoakan oleh Habib Abu Bakar dan diminumkan kepada anak Sultan yang sakit. Atas izin Allah, beberapa hari kemudian anak Sultan tersebut sehat seperti sedia kala. Atas kesembuhan anaknya itu, Sultan Pakubuwono menemui Habib Abu Bakar dan menghadiahkan sebuah tanah yang berada di Solo. Kemudian tanah tersebut dibangun sebuah masjid dan diberi nama Masjid Jami Segaf. Setelah kejadian itu Sultan memberitahu banyak orang bahwa ada seorang wali dari kota Gresik yang bisa menyembuhkan penyakit. Suatu hari, beliau mendapat tamu seorang wartawan dari Timur Tengah yang tidak percaya hal-hal yang ada kaitannya dengan kekeramatan dan kewalian. Habib Abu Bakar mempersilakannya hadir dalam majelis pengajian, bahkan duduk di depan. Beberapa kali setelah mengikuti pengajian dan melihat peristiwa-peristiwa luar biasa, sang wartawan mempercayai apa yang sebelumnya tidak beliau percayai. Akhirnya beliau menyusun sebuah syair, yang berbunyi, "Wahai Abu Bakar, pukullah batu yang mengeras dalam hatiku dengan tongkatmu, agar bisa mengeluarkannya dan bisa mengubah pendirianku yang keras." Suatu hari Abu Bakar bin Thohir Al-Hamid, pengumpul benda-benda seni antik, berburu barang-barang antik sampai menyeberang laut dengan perahu. Sore harinya, Abu Bakar memaksa pemilik perahu mengantarkannya pulang dengan bayaran mahal. Di tengah laut, ombak besar mengombang-ambingkan perahu yang ditumpanginya. Ia pun terus-menerus berdoa dengan diiringi sholawat Qomarul Wujud, seraya memanggil-manggil nama Habib Abu Bakar As-Segaf. Tiba-tiba perahu itu terbalik. Tapi ajaib, pada saat yang sama, Abu Bakar sudah sampai di pantai dan berkeyakinan bahwa Habib Abu Bakar As-Segaf itu menguasai ilmu dardak, yaitu ilmu untuk menghadirkan seseorang. Dan berkat izin Allah SWT, ia selamat. Ketika itu, Abu Bakar langsung berziarah ke makam Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Gresik. Sejak itulah, ia semakin semangat belajar kepada Habib Abu Bakar. Suatu hari Abu Bakar bin Thohir Al-Hamid, pengumpul benda-benda seni antik, berburu barang-barang antik sampai menyeberang laut dengan perahu. Sore harinya, Abu Bakar memaksa pemilik perahu mengantarkannya pulang dengan bayaran mahal. Di tengah laut, ombak besar mengombang-ambingkan perahu yang ditumpanginya. Ia pun terus-menerus berdoa dengan diiringi sholawat Qomarul Wujud, seraya memanggil-manggil nama Habib Abu Bakar As-Segaf. Tiba-tiba perahu itu terbalik. Tapi ajaib, pada saat yang sama, Abu Bakar sudah sampai di pantai dan berkeyakinan bahwa Habib Abu Bakar As-Segaf itu menguasai ilmu dardak, yaitu ilmu untuk menghadirkan seseorang. Dan berkat izin Allah SWT, ia selamat. Ketika itu, Abu Bakar langsung berziarah ke makam Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Gresik. Suatu hari ada tetangga Habib Abu Bakar sedang berangkat haji dengan menaiki kapal milik Belanda. Kemudian sang tetangga meminta Habib agar mendoakan kelancaran hajinya. Saat dalam perjalanan, kapal yang dinaiki oleh tetangganya tersebut terombang-ambing sebab terjadi badai dan ombak besar. Seketika orang Belanda meminta orang-orang untuk berdoa pada Tuhannya. Lantas tetangga Habib Abu Bakar berdoa dan bertawasul pada Habib Abu Bakar Gresik. Tiba-tiba Habib Abu Bakar muncul dari dalam laut dengan berpakaian lengkap layaknya beliau sedang berada di majelis. Lalu Habib Abu Bakar mengusap kapal tersebut, dan seketika ombak langsung berhenti. Sepulangnya dari haji, tetangganya langsung menemui Habib Abu Bakar ke rumahnya untuk berterima kasih atas kejadian badai waktu itu. Akan tetapi Habib malah menyuruh tetangganya untuk pulang seraya berkata, "Diam, jangan diberitahu orang lain, kalau saya sudah wafat baru boleh kau beritahu orang lain." Terdapat banyak sekali tulisan yang mencatat tentang wasiat dan nasihat dari Habib Abu Bakar As-Segaf. Di antaranya, beliau pernah menyampaikan hal-hal berikut ini. Ketahuilah bahwa Allah SWT akan memberikan kepada hambanya segala apa yang dipanjatkan sesuai dengan niatnya. Menurut saya Allah SWT niscaya akan mendatangkan segala nikmatnya di muka dunia, dengan cara terlebih dahulu beliau titipkan di dalam hati hambanya yang berhati bersih. Untuk itu kemudian dibagi-bagikan kepada hambanya yang lain.
Amal seorang hamba tidak akan naik dan diterima Allah SWT kecuali dari hati yang bersih. Ketahuilah wahai saudaraku, seorang hamba belum dikatakan sebagai hamba Allah SWT yang sejati jika belum membersihkan hatinya. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, hati yang ada di dalam ini, sambil menunjuk ke dada beliau, seperti rumah, jika dihuni oleh orang yang pandai merawatnya dengan baik, maka akan nampak nyaman dan hidup. Namun jika tidak dihuni atau dihuni oleh orang yang tidak dapat merawatnya, maka rumah itu akan rusak dan tak terawat. Zikir dan ketaatan kepada Allah SWT merupakan penghuni hati, sedangkan kelalaian dan maksiat adalah perusak hati. Wahai saudara-saudaraku, dengarkanlah apa yang dikatakan Habib Ali. Beliau meminta kepada kita untuk selalu meluangkan waktu menghadiri majelis-majelis semacam ini, taklim, zikir. Ketahuilah bahwa menghadiri suatu majelis yang mulia akan dapat mengantarkan kita kepada suatu derajat yang tidak dapat dicapai oleh banyaknya amal kebajikan yang lain. Simaklah apa yang dikatakan guruku tadi. Di zaman ini, hanya sedikit orang yang menunjukkan adab luhur dalam majelis. Jika ada seseorang yang datang, mereka berdiri dan bersalaman atau menghentikan bacaan, padahal orang itu datang ke majelis tersebut tidak lain untuk mendengarkan. Oleh karenanya, banyak aku jumpai orang di zaman ini, jika datang seseorang, mereka berkata, silakan kemari, dan yang lain mengatakan juga, silakan kemari, sedang orang yang duduk di samping mengipasinya. Gerakan-gerakan dan kegaduhan yang mereka timbulkan menghapus keberkahan majelis itu sendiri. Keberkahan majelis bisa diharapkan, apabila yang hadir beradab dan duduk di tempat yang mudah mereka capai. Jadi keberkahan majelis itu pada intinya adalah adab, sedangkan adab dan pengagungan itu letaknya di hati. Oleh karena itu, wahai saudara-saudarku, aku anjurkan kepada kalian, hadirilah majelis-majelis khair, baik. Ajaklah anak-anak kalian ke sana dan biasakan mereka untuk mendatanginya agar mereka menjadi anak-anak yang terdidik baik, lewat majelis-majelis yang baik pula. Saat-saat ini aku jarang melihat santri-santri atau siswa-siswa madrasah yang menghargai ilmu. Banyak aku lihat mereka membawa mushaf atau kitab-kitab ilmu yang lain dengan cara tidak menghormatinya, menenteng atau membawa di belakang punggungnya. Lebih dari itu mereka mendatangi tempat-tempat pendidikan yang tidak mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai ilmu tapi mencintai nilai semata-mata. Mereka diajarkan pemikiran para filosof dan budaya pemikiran-pemikiran orang Yahudi dan Nasrani. Apa yang akan terjadi pada generasi remaja masa kini? Ini tentu adalah tanggung jawab bersama. Habib Ali pernah merasakan kekecewaan yang sama seperti yang aku rasa. Padahal di zaman beliau, aku melihat kota Seiwun dan Tarim sangat makmur. Bahkan negeri Hadramaut dipenuhi dengan para penuntut ilmu yang beradab, berakhlak, menghargai ilmu dan orang alim. Bagaimana jika beliau mendapati anak-anak kita di sini yang tidak menghargai ilmu dan para ulama? Niscaya beliau akan menangis dengan air mata darah. Beliau menambahkan bahwa aku akan meletakkan para penuntut ilmu di atas kepalaku dan jika aku bertemu murid yang membawa bukunya dengan rasa adab, ingin rasanya aku mencium kedua matanya. Aku teringat pada suatu kalam seorang soleh yang mengatakan, tidak ada yang menyebabkan manusia rugi, kecuali keengganan mereka mengkaji buku-buku sejarah kaum solihin dan berkiblat pada buku-buku modern dengan pola pikir moderat. Wahai saudara-saudarku, ikutilah jalan orang-orang tua kita yang solihin, sebab mereka adalah orang-orang suci yang beramal ikhlas. Ketahuilah salaf kita tidak menyukai ilmu kecuali yang dapat membuahkan amal soleh. Aku teringat pada suatu untayan mutiara nasihat Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas yang mengatakan, ilmu adalah alat, meskipun ilmu itu baik, hasan, tapi hanya alat bukan tujuan, oleh karenanya ilmu harus diiringi adab, akhlak dan niat-niat yang soleh. Ilmu demikianlah yang dapat mengantarkan seseorang kepada makam-makam yang tinggi. Pada hari Sabtu, 3 Syawal 1370 diadakan majelis yang mulia di rumah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf di kota Gresik. Majelis tersebut dihadiri oleh banyak orang dari berbagai penjuru kota, seperti Malang, Bangil, Pasuruan dan lain-lain. Sedangkan Habib Abu Bakar sebagaimana biasanya duduk memimpin majelis. Beliau memakai jubah warna hijau, imamah putih dan rida, selendang, yang indah, dengan wajah beliau yang mulia memancarkan cahaya ilahi. Kemudian munsyid membacakan kasidah dari Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang isinya pujian untuk Habib Abu Bakar dan tawasul kepada beliau.
Setelah itu Habib Abu Bakar menanyai hadirin mengenai siapa pengarang dan untuk siapa kasidah ini dikarang dan menganjurkan para hadirin untuk mencontoh sifat husnudon dari Habib Alwi, pengarang kasidah tersebut. Setelah mengucapkan kalimat tarhib, ucapan selamat datang pada hadirin, berkatalah Habib Abu Bakar, sesungguhnya aku memaksakan diriku untuk berpakaian seperti ini, sedangkan badanku saat ini dalam kondisi lemah. Ini semua adalah merupakan pelajaran bagi semua orang agar mengikuti dan menjaga bagaimana para salafunas solihin berpakaian, dan agar tetap selalu ada orang-orang berpegang teguh untuk mengikuti jejak salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Habib Abu Bakar mendedikasikan seluruh hidupnya untuk berdakwah, yaitu dengan cara mendirikan sebuah majelis taklim dengan nama Majelis Rawah. Dalam mendirikan majelis, Habib Abu Bakar mendapat izin langsung dari Allah SWT dan isyarah dari Rasulullah SAW secara langsung. Habib Abu Bakar merupakan pelaku utama dalam proses pendirian majelis yang penuh berkah tersebut. Sejarah dalam mendirikan majelis Rawah sangat panjang, sehingga dalam perjalanan panjang itu pasti tidak selalu mulus. Pasti ada orang yang iri atau tidak percaya dengan Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar memang hanya seorang manusia biasa, tapi beliau memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT. Salah satu guru dari Habib Abu Bakar juga mengakui bahwa beliau bukanlah orang yang biasa. Bahwa Habib Abu Bakar adalah seorang walikut atau puncaknya para wali, sehingga beliau memiliki keistimewaan tersendiri, yang salah satunya adalah bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Banyak orang mengetahui bahwa di rumah Habib Abu Bakar ada majelis penuh berkah yang dipimpin oleh seorang yang memiliki keistimewaan dari Allah SWT dan keilmuan yang luar biasa. Mereka, para muhibin datang untuk mengikuti majelis. Bahkan hingga sekarang, meskipun Habib Abu Bakar telah meninggal dunia, pengajian di majelis tersebut masih terus berjalan dan banyak orang yang turut hadir mengikuti pengajian. Perjalanan dakwah tidak selamanya mulus. Tantangan dan rintangan yang dialami Habib Abu Bakar, tetap dihadapi dengan hati yang sabar dan tangan terbuka. Habib Abu Bakar juga tidak pernah tersinggung ataupun marah ketika menghadapi tantangan tersebut. Bahkan ada orang yang merasa iri dengan keberadaan majelis Rawah yang didirikannya. Orang tersebut menganggap bahwa majelis Rawah tidak ada manfaatnya, karena dalam majelis Rawah tidak ada ceramah agama atau penjelasan dari kajian kitab yang dipelajari. Ketika mengetahui hal itu, Habib Abu Bakar tidak serta-merta marah begitu saja. Beliau memanggil orang itu untuk datang ke rumahnya dan langsung memaafkan orang tersebut tanpa banyak bicara. Lantas orang itu menangis dan meminta maaf kepada Habib Abu Bakar karena sikapnya yang telah berlebihan. Peran agama dalam pendirian majelis Rawah ini juga sangat penting. Karena agamalah manusia dapat menentukan jalan hidupnya. Dengan adanya agama, orang dapat membedakan suatu hal yang baik dan yang buruk. Dalam bahasa simbolik tertentu, agama bisa membantu kehidupan masyarakat untuk menginterpretasikan realitas sosial yang dihadapi. Cara yang dilakukan untuk menanamkan pola pikir positif dengan mengajak orang awam, atau mengajarinya secara langsung tentang pentingnya agama dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang dijelaskan bahwa Habib Abu Bakar merupakan orang alim yang berakhlak mulia dan santun. Sehingga membuat orang yang ada di sekelilingnya merasa nyaman dan terbuka dengan Habib Abu Bakar. Dan dengan begitu Habib Abu Bakar telah mengajar sedikit demi sedikit tentang pentingnya agama Islam. Lalu Habib Abu Bakar mulai mengenalkan kitab para salaf terdahulu dan mengamalkan isinya. Dari kisah sejarah panjang Majelis Rawah berdiri, kita menjadi tahu bahwa majelis ini didirikan dengan kegigihan dan ketulusan Habib Abu Bakar sebagai wujud takdim beliau kepada sang guru. Selain itu, juga didukung oleh para jamaah beliau yang datang dari di berbagai penjuru. Dan wujud dukungan dari jamaah beliau pada dasarnya hanyalah berupa kehadiran saat Habib Abu Bakar mengadakan majelis. Dukungan kehadiran ini membuat Habib Abu Bakar semakin bersemangat dalam mendirikan dan menghidupkan majelis di rumah sendiri. Habib Abu Bakar mengajarkan agama Islam tidak hanya dalam ucapan tapi juga dalam perbuatan. Beliau selalu memberikan contoh secara nyata untuk menghindari hal yang buruk. Ilmu yang diamalkan itu menjadi cerminan kepribadian Muslim yang akan menjawab pandangan sinis orang lain yang tidak memahami atau bahkan membenci Islam. Demikian sekelumit perjalanan panjang dakwah Habib Abu Bakar As-Segaf. Semoga kita bisa meneladani dan menjalankan nasihat-nasihat yang penuh kebaikan darinya. Dan semoga beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Al-Fatihah.